Oke kawan pajak, apakah tahu kawan pajak hari ini hari apa? Ya, tentu saja hari Jumat, waktunya Jumatan. Tetapi ada yang spesial kawan pajak pada hari Jumat ini, yaitu pada tanggal 14 Juli, di mana setiap tanggal 14 Juli itu diperingati sebagai hari pajak. Teman-teman kawan pajak pasti pada penasaran sebenarnya apa sih itu hari pajak? Nah, untuk menjelaskan yang lebih lanjut, saya membawa narasumber yang sangat spesial, yaitu Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jawa Timur 2, Bapak Heru Susilo. Halo kawan pajak, semoga sehat dan bahagia semuanya ya. Amin, semoga kita semua sehat-sehat gitu ya Bapak ya. Amin. Kawan pajak juga sehat-sehat yang ada di rumah. Nah, berhubung sekarang tanggal 14 Juli Pak Heru, kita memperingati hari pajak. Mungkin di sini kawan-kawan pajak itu bingung, apa sih itu hari pajak? Tapi mungkin sebelum kita jauh membahas tentang hari pajak, mungkin kita mengingatkan lagi nih kepada teman-teman kawan pajak, sebenarnya pajak itu apa sih Pak Heru? Oh ya, jadi gini, pajak ya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, kalau secara definisi adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan ya, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tentunya ya, dengan tidak mendapatkan imbalan atau kontraprestasi langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, jadi jelas di sini Pak, fungsi pajak itu adalah sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Tetapi Pak Heru, terus hubungannya dengan hari pajak itu apa sih Pak? Ya, jadi sebagai tanggal 14 Juli ya, dijadikan sebagai hari pajak itu sebenarnya merupakan tonggak ya. Tonggak. Tonggak atau ya sebagai pengingat bagi kita semua betapa tanggal 14 Juli itu sebagai hari pajak merupakan sebuah hari atau peristiwa yang sangat penting ya. Dan ngomong-ngomong nih ya Mas Arif, penentuan tanggal 14 Juli sebagai hari pajak bukannya tanpa alasan ya. Jadi tentu ada sejarah yang melatar belakangi itu ya. Apabila ditelusuri dalam perjalanan sejarah negara ini ya, pajak sebetulnya telah ada dan dikenal pada masa kerajaan Nusantara ya. Udah zaman kerajaan. Betul sekali. Pada masa itu penguasa wilayah atau rajalah yang memegang kendali penuh ya terhadap daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Ya kira-kira. Dan pada saat itu juga raja biasanya memberlakukan pungutan kepada rakyatnya untuk membiayai ya seluruh daerah kekuasaan miliknya. Dan rakyat pun memberikan yang namanya upeti kepada kerajaan. Oh, jadi sebenarnya dari dulu tuh sebenarnya sudah ada gitu Pak ya. Tapi namanya itu masih upeti begitu Pak ya? Betul sekali. Bahkan di zaman kolonial Belanda ya, ada istilah lain lagi yang diperkenalkan oleh, kalau kawan pajak masih ingat ya, Thomas Stanford Raffles ya. Raffles. Ya. Sistem perpajakan di zaman penjajahan Belanda yaitu rancangan Raffles ini disebut dengan pajak tanah. Dikenal dengan landrent ya. Landrent ya. Di mana bagi orang yang memiliki tanah atau penggarap tanah diwajibkan membayar pajak ini oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda ya. Jadi dulu zaman kerajaan itu sudah ada namanya upeti begitu Pak ya. Terus di zaman Belanda itu ada namanya landrent ya. Nah, di sini kan belum, kawan pajak itu pasti penasaran. Terus kapan sih Pak kata-kata pajak itu muncul gitu Pak? Kapan itu? Nah, ya. Pajak erat kaitannya dengan terbentuknya Indonesia sih sebenarnya ya, yaitu pada saat masa-masa sidang BPUPKI. Kawan pajak tentu masih ingat BPUPKI apa? Ya kalau nggak salah apa ya BPUPKI Pak? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah itu kan pajak. Masih ingat ya? Yang diketuai oleh Rajiman Wedjo Diningrat ya Mas Arif ya. Ya jadi kata pajak sendiri pertama kali muncul dengan disebut oleh Ketua BPUPKI ini yaitu Rajiman Wedjo Diningrat dalam sidang panitia kecil yang membahas mengenai keuangan. Ya, dalam masa reses BPUPKI setelah Soekarno membacakan pidatonya yang terkenal pada 1 Juni 1945. Pada butir keempat dalam 5 usulan yang disampaikan oleh Rajiman, disebutkan bahwa pemungutan pajak harus diatur oleh hukum. Kira-kira gitu. Oh, jadi memang
awalnya itu dari sidang BPUPKI gitu Pak ya. Betul. Ada kata-kata pajak itu. Lalu hubungannya sama 14 Juli itu apa Pak dengan hari pajak? Ini. Kemudian kata pajak sendiri muncul dalam rancangan Undang-Undang Dasar ya, yang kedua yang disampaikan pada tanggal 14 Juli 1945. Pada butir kedua ya, pasal 23 bab 7 hal keuangan ya, disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara ya berdasarkan undang-undang. Nah, dan pada 14 Juli 1945 itu pula ya disampaikan rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya termuat coretan asli kata pajak yang pertama kali digunakan. Kira-kira gitu, Mas Arif. Oh, jadi saya paham ya. Jadi sekarang Pak, mungkin kawan-kawan pajak juga paham. Ternyata kenapa sih tanggal 14 Juli itu sebagai hari pajak? Karena pada saat itu, pada saat sidang BPUPKI, itu sudah tertulis secara resmi itu pada tanggal 14 Juli sebetulnya di dalam undang-undang. Maka dari itu tanggal 14 Juli itu diperingati sebagai hari pajak. Seperti itu, bukan begitu benar Pak? Tepat sekali, Mas Arif. Atas dasar itulah ya, maka setiap tanggal 14 Juli ya kemudian dipilih sebagai simbol lahirnya hari pajak. Ya. Karena pajak itu penting untuk sebuah negara dan harus diatur dengan hukum ya. Dan penetapan tanggal 14 Juli sebagai hari pajak ini kemudian dituangkan ya secara resmi ya dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak ya nomor Cap 313 tahun 2017 tentang penetapan hari pajak. Wah, ini luar biasa sekali Pak ya. Ternyata sejarahnya itu sangat panjang Pak ya. Mulai dari tadi kerajaan pada zaman Upeti, terus pada zaman penjajahan bernamanya Landrens, sehingga hingga tercapai pada zaman pas sidang BPUP kayak tercetuslah nama pajak itu. Begitu Pak ya? Betul sekali Mas Arif. Jadi memang dari itulah perlu adanya dasar hukum yang mengatur tentang perpajakan ya, agar fungsinya jelas untuk digunakan sebagai sumber pembangunan negara dan manfaatnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi saya jadi tahu nih Pak, ternyata seperti itu ya, tanggal 14 itu diperingati sebagai hari pajak. Mungkin sini kawan pajak juga sudah mengerti kenapa sih tanggal 14 Juli itu, setiap tanggal 14 Juli kita memperingati hari pajak. Nah, mungkin ada Pak sedikit kata-kata atau mungkin apa yang diharapkan dari generasi muda terkait tentang pajak ini. Dalam hal hari ini kita memperingati hari pajak, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kayak saya ini Pak, mungkin masih muda ini Pak, pada generasi muda itu untuk kedepannya seperti apa sih Pak untuk generasi pajak ini? Oke, Mas Arif dan kawan pajak semua ya. Jadi kita pahami bersama bahwa pajak ini merupakan tulang punggung pembiayaan negara. Bahkan kurang lebih hampir 80% mungkin ya APBN kita untuk pembangunan negara dibiayai oleh uang pajak. Maka kami berharap ya para kawan pajak ya, kita semua ya untuk ikut memikul beban tanggung jawab ini secara gotong royong ya. Artinya ya sesuai porsinya ya, bagi kawan pajak yang memang sudah wajib untuk ber-NPWP ya kami harap untuk segera mendaftarkan NPWP. Bagi kawan pajak yang memang sudah wajib untuk membayar pajak ya, mari kita tunaikan kewajiban kita sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk kewajiban menyampaikan SPT tahunan ya. Mari kita tunaikan. Bagi kawan pajak yang memang sudah wajib melaksanakan kewajibannya ya, harapannya mari kita pikul tanggung jawab secara gotong royong ini demi Indonesia yang lebih baik. Demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bapak atas nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepada kami nih, generasi muda. Saya ngaku-ngaku generasi muda nih Pak. Emang masih kelihatan muda kan Pak saya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Heru. Sama-sama Mas Arif. Sudah menjelaskan kepada kami semua, kepada kawan Pak tentang sebenarnya 14 Juli itu diperingati sebagai hari pajak itu apa sih latar belakangnya. Sudah sangat panjang sekali dari mulai zaman kerajaan sampai zaman sidang BPUPK sehingga tercetuslah kata-kata pajak. Dan tadi terima kasih sudah diberikan kepada kami semua tentang apa sih sebagai generasi muda yang kita lakukan untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak Edo, semoga nanti kita bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Insya Allah. Oke, baik kawan pajak, terima kasih sudah menonton podcast kita pada hari ini, yaitu pada episode Hari Pajak. Jangan lupa klik subscribe-nya
Dan jangan lupa untuk mendapatkan info-info lebih lanjut terkait tentang update tentang peraturan perpajakan atau seputar hal-hal yang dengan perpajakan, teman-teman bisa klik lonceng yang ada di depan layar kawan-kawan pajak semua. Untuk itu jangan lupa untuk selalu memperhatikan atau selalu mendengarkan kami di podcast Text to Kanwil DJP Jawa Timur 2. Sampai jumpa.